Performa buruknya bikin Persebaya Surabaya terpuruk, Gilson Costa disemprot bonek. Bonek mania akhirnya tak bisa menahan kekesalan mereka terhadap Gilson Costa. Performa gelandang asal Portugal itu kembali disorot setelah Persebaya Surabaya cuma bisa main imbang 1-1 lawan Persita Tangerang. Kesulitan Persebaya Surabaya dalam membongkar pertahanan rapat Persita membuat bonek naik pitam. Sasaran utama amarah mereka adalah Gilson Costa, yang dinilai gagal memberikan kontribusi signifikan di lini tengah. Kolom komentar akun Instagram resmi Persebaya Surabaya pun dibanjiri kritik terhadap ex-pemain Liga Portugal itu. Bahkan, ada bonek yang berteriak langsung di depan Gilson saat pemain keluar dari Stadion Gelora Bung Tomo. "Gilson, tolong dengarkan ini, kamu bisa main bola atau tidak, main bola, giring bola atau berantem sama bola," teriak seorang supporter di luar Stadion Gelora Bung Tomo dengan nada penuh emosi. Statistik Gilson Costa musim ini memang tidak begitu mengesankan untuk ukuran gelandang tengah. Dari 20 laga yang ia jalani, hanya ada 9 umpan kunci dan 9 tembakan yang ia lepaskan. Lebih parah lagi, dari 9 tembakan tersebut, hanya 2 yang mengarah ke gawang dengan akurasi 23%. Data ini seolah membuktikan mengapa bonek mulai geram dengan kehadiran Gilson di lini tengah Persebaya Surabaya. Dari sisi kontribusi dalam permainan tim, Gilson memang mencatatkan 521 umpan dengan akurasi 90%, namun, itu belum cukup karena peran kreatornya dianggap belum maksimal dalam membangun serangan. Dalam aspek pertahanan, ia melakukan 54 tackle dengan 29 diantaranya sukses. Ia juga mencatatkan 35 intercept dan 11 sapuan, tetapi tetap belum mampu membawa keseimbangan di lini tengah Persebaya Surabaya. Jumlah 19 pelanggaran yang ia lakukan dan 3 kartu kuning yang dikantongi makin memperkuat pandangan negatif supporter. Performa yang tidak kunjung membaik ini menjadi alasan utama mengapa Gilson Costa mendapat kritik pedas. Gilson Costa menjadi salah satu yang paling disorot karena dinilai kurang agresif dalam membantu serangan maupun bertahan. Persebaya Surabaya wajib pantau Juci Lupeta, solusi krisis lini depan tumpul di era Paul Munster. Persebaya Surabaya perlu segera mencari solusi atas lini depan mereka yang tumpul di era Paul Munster musim depan. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan adalah Juci Lupeta, ex-striker timnas Portugal U18 yang kini berstatus bebas transfer. Bonek tentu masih ingat ketika nama Juci Lupeta dikaitkan dengan Persebaya Surabaya pada bursa transfer paruh musim lalu. Saat itu, ia masih terikat kontrak dengan klub Korea Selatan, Bucheon FC, yang berakhir pada Desember tahun 2024. Kini, pertanggal 1 Januari tahun 2025, Juci Lupeta resmi berstatus tanpa klub. Artinya, Persebaya Surabaya bisa mendatangkannya secara gratis tanpa perlu mengeluarkan biaya transfer. Keputusan manajemen pada bursa transfer sebelumnya justru memilih striker Serbia, Dejan Tumbas, ketimbang Juci Lupeta. Namun, hasilnya jauh dari harapan karena Tumbas belum memberikan kontribusi maksimal. 4 pertandingan terakhir menjadi bukti tumpulnya lini depan Persebaya Surabaya di bawah Munster. Ketajaman yang diharapkan dari Dejan Tumbas tak kunjung terlihat, membuat kebutuhan akan striker baru semakin mendesak. Kehadiran Juci Lupeta bisa menjadi solusi instan bagi Persebaya Surabaya. Dengan pengalaman dan kemampuannya, ia bisa langsung menyatu dengan tim dan memberikan dampak positif. Salah satu keunggulan utama Lupeta adalah insting golnya yang tajam. Ia dikenal sebagai penyerang yang mampu mengubah peluang kecil menjadi gol. Kemampuannya dalam menyundul bola juga bisa menjadi senjata bagi Persebaya Surabaya. Dengan tinggi badan 188 cm, Lupeta sangat unggul dalam duel udara di kotak penalti lawan. Selain itu, ia memiliki kemampuan akselerasi dan skill individu yang bisa merepotkan lini pertahanan lawan. Hal ini mengingatkan pada bomber legendaris Persebaya Surabaya era Liga 1, David da Silva. Gaya permainannya juga cocok dengan filosofi Paul Munster yang mengandalkan serangan cepat dan agresif. Dengan postur kuat dan keseimbangan tubuh yang baik, Lupeta sulit dijatuhkan saat menggiring bola. Satu faktor lain yang bisa menjadi pertimbangan adalah kemudahan komunikasi di lini depan. Lupeta berasal dari Portugal, sama seperti Flavio Silva, sehingga bisa lebih mudah beradaptasi. Jika dibandingkan dengan Dejan Tumbas, Lupeta menawarkan lebih banyak variasi serangan. Ia tidak hanya mengandalkan duel fisik, tetapi juga memiliki teknik individu yang mumpuni. Saat ini, Persebaya Surabaya sangat membutuhkan striker yang bisa langsung berkontribusi. Lupeta yang sudah memiliki pengalaman di berbagai liga dunia bisa menjadi solusi terbaik.
Jika dibandingkan dengan striker asing lain di Liga 1, Lupeta memiliki nilai pasar yang kompetitif. Dengan nilai sekitar 3,48 miliar, ia masih terjangkau untuk standar pemain asing berkualitas.